ليس في خاصية الأربعينية التي يتعاهدها الصوفية mengenai kekhususan keistimewaan khalwat 40 hari yang diamalkan oleh para sufi. Alhamdulillah kami masa kecil masih dapat 40 hari itu. Sekarang pun masih ada, cuma banyak yang nggak sanggup. Alasannya mahasiswa, alasannya karyawan. Ya, makanya mesti kemudian ada ijtihad yang bisa melapangkan itu. Ternyata nggak perlu ijtihad, sudah ada panduannya. Nggak mesti 40, ada 10. Pak Gesang nanti berapa hari, Pak? 10 hari ya? 10 hari ya. ليس مطلوب القوم من الأربعين شيئا مخصوصا لا يطلبونه في غيرها. Ya, من الأربعين شيئا مخصوصا لا يطلبونه في غيرها. Tidaklah maksud dari al-qaum itu para sufi dari kata arba'in sesuatu yang di luar maksud kata tersebut ya. Walakin lamma taraqathum al-mukhalafatu hukm al-awqat ahabbu taqid al-waqti bil arba'in. Sebenarnya para sufi itu nggak mesti khalwatnya 40 hari. Boleh bertahun-tahun bahkan, boleh berbulan-bulan. Tapi lamma taraqathum mukhalafatu hukm al-awqat, ketika terjadi persoalan mengenai manajemen waktu karena mungkin kesibukan itu yang disebut taraqathum mukhalafatu hukm al-awqat ahabbu taqyid al-waqti bil arba'in. Mereka senang mengkhususkan kata 40 ya untuk latihan raja'an ayyan sahiba hukmul arba'in ala jami' zamanihim, berharap ya bahwa waktu 40 itu berefek kepada atau meliputi sepanjang hidup mereka. Fayakunu fi jami' awqatihim kayahatihim fil arba'in, sehingga di luar suluk pun berasa seperti suluk. Maka dianjurkan teman-teman sebelum ziarah ke Masjid Nabawi, sebelum umroh, haji bahkan, bersuluk dulu. Kenapa? Supaya nanti disiplin ketika di sana. Dulu ada salah satu sahabat senior saya, dia mau haji, dipanggil nama gurunya, kamu suluk dulu. Di kampung itu suluk punya Ramadan, ada yang 5 bulan. Nah, ini cuma Ramadan. Akhirnya dibuat suluk di luar Ramadan sebelum bulan haji. Sampai kemudian senior saya ini dia disiplin dalam bab zikrullah. Berangkat haji, kolbunya sudah terpaut duluan dengan Baitullah. Coba teman-teman perhatiin yang pulang umrah, pulang haji. Kebanyakan orang haji umrah sibuk memperhatikan orang lalu lalang. Benar nggak? Benar? Nah, ini yang nggak sempat suluk sebelum umroh, sebelum haji, ini perhatikan. Mungkin sudah ada janji, sudah terjadwal. Ini perhatikan, jangan ikuti model seperti itu. Kalau emang ditakdirkan ke sana, harus disiplin beramal di sana. Matanya jangan jelata lihat kiri kanan orang lewat, nggak usah. Cari tempat duduk yang nyaman, bawa tasbih, bawa Quran, bawa kitab salawat dalail. Ya, nah, khusus di Madinah banyakkan salawat dalail, khusus di Mekah banyakkan zikir dan Quran. Nah, ini tipsnya. Jadi nggak usah kemudian orang kiri kanan nggak usah lihatin. Yang dianjurkan itu ru'yatul Ka'bah, memandang Ka'bah. Itu ibadah. Memandang Ka'bah itu bagian dari ibadah. Tapi mandang orang muter-muter itu nggak masuk. Ya, itu ghaflah, itu kelalaian. Alhamdulillah Buya Hasfi sudah merasakan lah itu ya, manfaat suluk waktu umroh kemarin. Ya, kalau nggak matanya jelalatan yang ngeliatin orang tuh. Ya, semoga yang belum berumroh Allah segerakan umrohnya. Ya, maka yang sudah kita talqinkan itu
mohon dipegang erat-erat. Yang sudah ditalkinkan itu amalkan di sana. Amalkan di sana. Ini kabar gembira. Sholat di Masjid Nabawi, berapa faedahnya? 1000, 1000. Udah bisa bahasa Jawa, Bu ya? 1000. Itu menurut ahli hadis. Ya, menurut ahli hadis. Maka orang nyebut nama Allah, nama Rasulullah di situ setara dengan menyebut 1000. Jadi nyampe di sana, ini tips. Sebelum sholawat, zikir khafi dulu yang sudah ditalkinkan, baru bersolawat. Jangan langsung sholawat. Karena kalau kita langsung sholawat, sir sholawatnya, rahasia sholawatnya tidak terasa. Jadi sebelum bersolawat, kapanpun ya, di rumah, di perjalanan misalnya nggak nyetir sendiri, atau mau nyetir, kalbunya koneksi dulu kepada Allah. Sebut dulu nama Allah. Baru mungkin sepanjang jalan, motoran, nyetir mobil, kita nyebut nama Allah. Atau nyebut sholawat kepada Rasul. Tapi kalbunya harus connect dulu. Yang sholawat hakikatnya kan Allah. Sallallahu ala Muhammad. Allah lah yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Allah, limpahkan salawat engkau kepada Nabi Muhammad. Allah maja'al salawatika ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan salawat engkau tercurah kepada Nabi Muhammad. Jadi yang punya salawat siapa? Kalau kita nggak bergetar nyebut nama Allah, nggak tenang hati nyebut nama Allah, maka salawatnya hampa. Salawatnya hampa. Ini tips biar kaifiat supaya sholawatnya berkesan. Ya, baik. Kalau sudah zikir, lalu sholawat, silakan habis itu mau beramal apa? Boleh sholat, baca Quran, tapi tunaikan dulu amalan utamanya kalau di Madinah. Kalau di Mekah, amal utamanya setelah kaifiat tata cara tadi, zikir kolbu, lalu baca la ilaha illallah. Baca dulu sebanyak-banyaknya, nanti kalau mau sholat, yang lain mutlak silakan. Tetap ada masuk ke masjid, kita sholat dulu, tapi ketika kita mau duduk, kaifiat itu dipakai. Ya, kaifiat yang kita sudah kasih di maksurat ya, yang dibaca sebelum zikir, itu bermanfaat sekali. Bermanfaat untuk mengkondisikan kolbu supaya terkoneksi kepada Allah SWT. Baik, fayakunu fi jami' awqatihim kaihatihim fil arba'in. Jadi bersuluk, berkholwat itu latihan supaya setiap hari kita disiplin menjalankan tugas kehambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ada sebuah riwayat ya, yang ini ada dalam beberapa sanad ya, ada di Sunan Tirmizi, ada di Ibnu Majah, yang paling jelas itu Tirmizi dan Imam Abu Nuaim. Coba ada satu riwayat, perhatikan ya. Man akhlasa lillahi arba'ina sabahan. Siapa yang tulus berlatih melepaskan selain Allah supaya dia menemukan rasa cinta kepada Allah dengan cara berzikirkah, berpuasakah, riyadhahkah, apapun caranya, arba'ina sabahan, 40 hari atau 40 pagi. Zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisani. Allah akan terbitkan hikmah. Hikmah ini boleh futuh, ilmu yang dibuka, atau ilmu laduni, tergantung makom orang ini. Allah akan bukakan, tumpah ruahkan ilmu hikmah, ilmu laduni kah, ilmu wahabiyah kah, ilmu futuh kah, ya, yang bukan bersumber dari bumi ini, bukan dari dunia ini, tapi dari alam yang tinggi. Dari kolbunya tumpah
arwah melalui lisannya. Nah, itu sebabnya masyaikh kami dulu berpesan sekali, sebelum engkau dakwah, kholwat dulu. Supaya apa? Hikmah tumpah ruah dari kolbu. Gitu. Makanya Bapak Ibu, ini tahadus bin nikmah, ya, mu'alim ribat merasakan itu ketika mengajar. Kajian kitabnya sama, tapi kalau dibahas beliau-beliau ini beda, benar ya? Ya, sama kitabnya, sama-sama nafsirin ayat, sama-sama jelasin hadis, tapi kekuatan tarikan rohani itu beda. Dan itu buah dari berkholwat. Ya, maka kholwat tidak hanya terbatas 40 hari, maka kita nggak berbangga udah pernah dulu 40 hari. Kenapa beliau mengatakan fayakunu fi jami' awqatihim kayahatin fil arba'in. Mereka latihan 40 hari untuk sepanjang masa, sehingga setiap hari dijadikan seperti 40 hari. Gitu ya. Dan 40 hari ini angka sakti, karena akhlak orang berubah 40 hari. Karakter orang berubah 40 hari. Nabi Musa berapa hari berkholwat menerima kalam-kalam Allah? 40 hari. Nabi Yunus berapa lama baca la ilaha illa anta di dalam perut ikan? 40 hari. Nabi Adam berapa lama sujud? Rabbana zalamna anfusana. Itu salah satu bacaan, yang ada bacaan yang lain. Itu juga 40 hari. Oh, Masya Allah, jauh kali ya. Nabi Muhammad dulu ya. Nabi Muhammad berapa lama bertahanus, berkholwat di Gua Hira? Yang sudah ke Gua Hira itu saksi. Orang hanya melihat Nabi Muhammad SAW yang sudah jadi. Mereka nggak lihat proses sang Muhammad menjadi Nabi Allah, Rasulullah yang menarik itu. Ternyata walaupun sudah Nabi, sudah Rasul, Masya Allah perjalankan dalam bentuk kholwat. Apalagi kita. Nah, kitab ini kan dulu nggak ada. Kalau antum cuma jago baca kitab, nggak pernah kholwat, nggak mengikuti sunnah batinnya Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah itu nggak pernah belajar kitab begini, nggak pernah. Sahabat nggak pernah belajar kitab begini. Maka mohon maaf, bagi kita salah satu kesempurnaan kelengkapan dai itu adalah dia berkholwat dulu sebelum dakwah, sehingga nanti dia tidak yuhibbus syuhrah qabla kamalih. Sebelum Allah sempurnakan batinnya, dia nggak kemudian cinta viral. Kenapa yang boleh viral itu cuma Allah? Karena Allah menyebut dirinya Az-Zahir, Al-Batin. Lalu Rasulullah SAW yang sangat viral di alam semesta. Belum ada YouTube Rasulullah ada viral. Ya kan? Dan di situ nanti dalam khalwat dia faham orang yang viral itu sebenarnya Sayyidina Muhammad punya nur terbit pada diri orang itu, lalu Allah angkat nurnya. Jadi yang Allah angkat itu bukan dia, nur Muhammadnya, namun dia disertakan dalam nur itu. Maka kita nggak ngerasa GR-GR juga. Kita mau dijadiin mursyid kayak, jadi khalifah thariqat kayak, mau jadi muqaddam, nggak ada urusan. Mau jadi dai, alim, yang penting nurnya terbit. Nah, nur ini kita sebut nur Muhammad SAW. Siapa yang ikhlas dalam jalan Allah, berriyadhah 40 hari 40 malam, terbitlah hikmah. Al-hikmah nama lain daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang bilang mahar mengaktifkan nur Muhammad, mohon maaf, nabiku tidak mengajarkan begitu. Saya nggak bilang dia dajjal, ya, nggak bilang dia pembohong. Cuma yang kami terima bersambung kepada sang baginda bahwa al-hikmah itulah yang disebut nur Muhammad, dan itu pengaktifannya dengan cara riyadhah, suluk, thariqah, mengikuti jalan ulama-ulama terdahulu yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di riwayat biasa Nabi Musa
Kalau di Quran kan disebutkan beliau berkhawat 30 hari, lalu digenapkan menjadi 40 hari, gitu kan? Tapi nggak disebutkan sebabnya. Nah, di kitab ini disebutkan sebabnya. Nah, di bagian bawahnya, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Musa buat perjanjian dengan kami untuk datang berkhawat di Masjid Sinai, di Gua Sinai, di lembah Sinai 30 hari. Wa atmamnaha bi'ashrin, lalu kami sempurnakan menjadi 10 hari lagi, yaitu 40. Fatamma miqatu rabbih, maka mikot Rabbnya kepada Musa, Nabi Musa menjadi 40 hari. Maka mikot di sini berarti waktu. Ya. وذلك أن موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل وهم بمصر. Nabi Musa menjanjikan Bani Israel, sedangkan Bani Israel di Mesir. Anna Allah Ta'ala idza ahlaka aduwwahum wastanqadhahum min aydihim ya'tihim bikitabin min indillah fihi tibyanul halal wal haram wal hudud wal ahkam. Ya. Allah apabila ingin membinasakan musuh mereka, musuh Bani Israel, dan membebaskan mereka dari cengkraman kezaliman Bani Israel, ya'tihim, Allah beri mereka kitab min indillah, ya. Yang di situ ada penjelasan halal, haram, hudud dan ahkam. Falamma fa'alallahu dzalika wa ahlaka fir'aun sa'ala Musa rabbahul kitab, ya. Seperti tadi, ya. Ketika Allah melakukan itu, Allah hancurkan Fir'aun, Nabi Musa meminta Alkitab. Fa'amarahu Allah Ta'ala yasuma 30 yawman. Lalu diperintahkan Nabi Musa puasa 30 hari. Maka bagusnya suluk Ramadan, langsung siangnya puasa. Itu. Wa huwa Dzulqa'dah, yaitu di bulan Dzulqa'dah. Falamma tammat 30, setelah 30 hari Dzulqa'dah, setelah Dzulqa'dah Dzul apa? Dzulhijjah. Ankara khulufa fammihi fatasawwaka bi'audin kharnub. Nabi Musa, pas kalau orang puasa itu karena nggak makan, mulutnya bau nggak? Bau. Benar bau? Itu bau dari dalam. Nabi Musa ankara khulufa fammihi. Kemudian, kok mulutku bau gitu? Masa sih bau? Maka beliau bersiwak dengan aud kharnub, ya. Ya, untuk alat siwak di zaman itulah. Faqalat lahul malaikah kunna nashummu min fika raihatal misk fa afsaddatuhu bis-siwak. Oh, ini rahasia nih. Ini kata malaikat, bukan kata Nabi Musa loh ya. Kata malaikat, Musa, 30 hari ini mulutmu itu haram sekali bagiku. Tapi ketika engkau bersiwak, harum mulutmu hilang. Kata malaikat, bukan kata manusia. Kata manusia mah itu yang harum. Yang harum yang siwak. Kalau menurut malaikat, yang harum yang belum, beda standar kita sama mereka kan. Walam yakun sawm Musa alaihissalam tarka at-ta'am bin-nahar wa akluhu bil-lail bal tawal 40 min ghairi akl. Waktu itu Nabi Musa, jangan dibayangkan puasanya hanya sekedar meninggalkan makan di malam hari lalu makan di malam hari, enggak. Tapi selama sekian hari itu tawal 40 min ghairi aklin, 40 hari, 40 malam enggak makan, enggak minum. Sotik, saya percaya ini bagian mukjizat Nabi Musa. Seperti Nabi Yunus 40 hari malam enggak mungkin minum air asin.
Si perut ikan nggak mungkin. Beliau sibuk sudah ganti frekuensi kolbunya, sehingga makanannya seperti makanan rezekinya malaikat, yaitu zikir. Jadi suluk itu, kholwat itu bukan mau jadi malaikat, tapi mengaktifkan nur, yang nur itu sumbernya malaikat dulu. Malaikat tidur nggak? Malaikat makan, kasih, minum air, malaikat kawin, malaikat banyak ngomong, malaikat bercanda, enggak. Malaikat marah, enggak, kecuali disuruh marah. Selama suluk, tidur tapi dikurangi, makan tapi dibatasi, minum tapi dikurangi. Kalau minum kebanyakan jangan ngikutin ala dokter 8 liter. Nanti antum baru duduk 5 menit langsung belakang lagi. Enggak, sedikit aja. Itu asbabnya Nabi Muhammad SAW ketika berbuka, ada berbukanya tuh. Kalau ngikutin aslinya nggak ada berbukanya. Berbukanya dengan kurma. Kalau tidak punya kurma, dengan sesuatu yang manis. Kata mancung nih, aku mah udah manis. Gaya bener ini. Hah? Ini laku. Perut itu kalau dia kosong, awal-awal itu bikin gelisah. Tapi kalau orang sudah tahu nikmatnya perut kosong, dia akan kecanduan telat makan. Ini mohon maaf, ini beda dengan standar kita hidup biasa. Hidup biasa ada sarapan, ada makan siang, ada makan malam. Kalau antum kan ada ngemil sore, ngemil duha, aduh repot deh. Ya. Kan ini kaidah. Dalla ala anna khuluwal ma'dati min at-ta'am aslun kabirun fil bab. Jadi salah satu inti dari latihan manusia dalam khalwat adalah mengosongkan perut. Perut ini kalau kosong, syahwatnya melemah, emosinya menurun, angan-angannya stabil. Kenapa angan-angan banyak? Perutnya banyak, perutnya itu perutnya masih itu ya. Kenapa emosinya ini? Karena kita pengen kenyang gitu. Orang yang ingin kenyang itu akan gampang marah. Itu sebabnya orang-orang yang demo itu, dia dijanjiin makan setelah demo atau pertengahan demo. Ntar ada jatah tarnya. Bikin dulu dia marah kan. Ya, itu temanku yang koordinator demo cerita. Dapat nasi bungkus tuh. Ini pakarnya ini, salah satu pakarnya ini ya, salah satu pakarnya. Karena kita dicipta dari tanah, air, api, udara, maka nah ini yang kemudian menjadi nafsiyah yang zahir. Aku yang zahir itu. Nah, ini sifatnya, sifat-sifat rendah. Jatahnya harus dikurangi supaya ruh yang Allah tiupkan itu berdaulat di dalam tubuh kita. Selama teman-teman masih kasih jatah tidurnya masih normal, makannya masih normal, ya ruhnya terpenjara dan dengan normal, ya, sehingga Nabi SAW mengatakan dunia itu sijnul mukmin, penjara bagi ruhnya orang beriman. Ruh kita terpenjara. Kalau ruh terpenjara, maka dia tidak bisa mencari akses berita kemana-mana. Tapi jika dia kemudian diriyadhahi, dilatihankan, ditirakatkan, ruhnya merdeka. Kalau dia sudah merdeka, ada kabar turun di mana, dia bisa ikut di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ulum al-laduniyah. Paragraf berikut. Ilmu-ilmu laduni. Apa yang disebut laduni? Laduni bukan ilmu kebal, bukan ilmu baca isi hati orang,
Ladun artinya ilmu yang direct from Allah, yang langsung diakses dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa ilmu laduni? Enggak ada perantara, enggak ada media, enggak pakai Google, enggak pakai kitab. Hatta gurunya pun sudah tiada di situ. Gurunya sudah tiada di situ, kecuali hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi laduni itu apa? Ilmu yang langsung. Kalau langsung ketemu kan? Kalau nggak ketemu, bukan laduni, namanya futuh. Kalau tiba-tiba lagi zikir dapat, nah itu namanya wahbiyah, ilmu yang dihadiahkan Allah. Kalau futuh dibimbing guru 3 dapatnya 10, itu namanya futuh. Diajarin 3 secara sir, Allah kasih hadiah. Nah, kalau wahbiyah kita lagi zikiran, antum disebut miskin lagi robito, lagi tawajuh, lagi muallimi, muhadats akhiriyah, lalu ada, nah itu namanya wahbiyah. Tapi ada orang yang ruhnya kemudian diundang Allah ke hadiratnya, nah, maka boleh disebut mahiyal ulum al-laduniyah, al-ilmu alladhi akhadahu al-abdu min hadratir rabb mubasyarah bila wasitah. Nah, babnya disebut hadrah. Hadrah itu artinya hadir. Jadi Allah itu punya forum juga untuk kekasih-kekasihnya. Itulah hadratullah. Maka ketika kawan-kawan kita di majelis hikam yang lama, ya, mereka bertawasul sebelum ngaji ila hadratillah, disalahpahami orang yang tidak paham. Mereka kira kita kirim Fatihah kepada Allah. Enggak, hadratillah, bukan kepada Allah, bukan ila Allah kok. Ila hadratillah itu kepada hadiratnya Allah. Maksudnya supaya Allah membuka alam hadrahnya. Kalau Allah sudah buka alam hadrahnya, laduniyah turun. Itu maksudnya. Allah nggak butuh Fatihah kita, Allah nggak perlu bacaan kita. Emang Allah perlu salawat kamu? Ya, salawatnya Pak Tabah perlu nggak? Zikirnya? Allah miskin nggak kalau Pak Tabah ini nggak tabah? Nggak ada urusan. Al-ulum al-laduniyah fi qulubil munqati'ina ila Allah darbun minal mukalamah. Ilmu laduni yang ada di kalbu orang yang sudah munqati' ila Allah, sudah wusul kepada Allah, sudah selesai hatinya melepas selain Allah. Darbun minal mukalamah. Ini urusan kalbu, bukan urusan badan loh ya. Badan tetap di dunia, badan tetap bekerja, pikiran tetap bekerja, tapi kolbunya hanya bersama Allah. Orang yang bilang, kok sulit ya milah-milah, karena dia nggak berguru. Setelah antum berguru talqin, sekarang mudah nggak zikir kolbu? Walaupun pikirannya banyak. Lalu kita merasakan, oh ada loh pergerakan was-was, pergerakan lintasan khatarat, ada zikir kolbu, dia beda ternyata. Benar nggak? Kita zikir Allah, ada yang melintas. Disitulah seorang manusia sadar, oh di dalam diriku banyak jalan tol, banyak pasar, banyak file, banyak ruang, banyak alam. Ada alam-alam khatarat, ya. Ada alam-alam zikrullah. Kayaknya dia masuk alam khatarat. Oh, mau habis baterainya. Ya. Tes, oke, ya. Jadi ilmu laduni itu darbun minal mukalamah. Ini kalimat berani nih Bu ya. Di abad itu, ini tahun berapa beliau wafatnya? 632. Sekarang kita 1445. Beliau berani buka apa aja yang terjadi dalam ilmu laduni. Bukan tiba-tiba badan jadi tegang kayak di YouTube itu kan. Bukan. Ilmu laduni darbun minal mukalamah. Salah satu bentuk daripada
Allah berkalam-kalam kepada si hamba. Kalau Allah berkalam langsung, nggak pakai handphone, nggak pakai wirid, ya, dia langsung kolbu. Bahkan bukan ke kolbu, dia langsung ke ruh. Kolbu ini hanya wadah terluar. Bayangkan, kolbu bagi kita kan batin, tapi dalam ilmu laduni kolbu itu bagian terluar. Masih ada lagi di dalamnya, ya, lapisan-lapisan untuk nyimpan kalam itu. Dan sekali orang itu diajak berkalam, selama-lamanya dia dihitung berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka Nabi Musa itu selama-lamanya dihitung berkalam. Nabi Muhammad itu sekali bertemu Allah, selama-lamanya dihitung bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat-sahabat itu ikut kapalnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya ilmunya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmunya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali tidak putus-putus. Karena mereka mengikuti musyahadah dan mukalamahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali Allah ajak berbicara, ilmunya nggak putus-putus. Barulah orang paham nanti yang ditulis oleh beberapa masyayikh di kitab itu, ya. As-sudur qabla as-sutur. Nah, ini kaidah ini. Udah paling. As-sudur qabla as-sutur. Ilmu di sini dulu diolah, baru ditumpahkan ke dalam buku. Hari ini kebalik, orang ilmu itu di kitab cetakan dulu. Dia lupa bahwa cetakan itu baru kemarin sore, Al-Quran aja baru dicetak 1924. Coba bayangkan dulu orang nggak punya kitab, nggak punya teks, nggak punya manuskrip. Dia belajar pakai apa? Ya, pakai ini dulu. Kolbu dia yang bergerak. Maka as-sudur qabla as-sutur itu baru pewaris Nabi Muhammad SAW. Kalau as-sutur qabla as-sudur sama dengan ahli kitab. Maka di Quran ahli kitab itu disindir dengan sangat keras sekali. Ya. Ahli kitab dari kalangan Bani Israel. Allahumma sholli ala. Sutur pakai tok. Ini sekretarisnya Dawami nggak ada nih. Lagi mencari kekasih kali dia tuh. Ke Jogja dia. Oh, maaf. Nah, kita ringkas saja kalimat bagian terakhir. ولا يطلع أحد على حقيقة ذلك إلا الأنبياء إذا عرفهم الحق أو من يخصه الله تعالى بالتعريف ذلك من غير الأنبياء. Tidaklah dapat mengakses alam hadrah itu kecuali para nabi dan orang-orang yang Allah khususkan, istimewakan, Allah undang dari kalangan selain nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu gimana caranya? Baru kita balik ke lafaz kedua di paragraf itu. Man qata'a ila Allah arba'ina yawman mukhlishan muta'ahidan nafsahu bi khifatil ma'dati yaftahillahu ta'ala alaihi al-umul dunya. Nah, siapakah selain Nabi itu? Orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk arba'ina yawman, 40 hari berlatih dengan meringankan perut dari beban makanan dan air. Yaftah, Allah bukakan bagi dia ilmu-ilmu laduni. Ya. Kalau Nabi ngomong, bicara, pasti enggak? Nabi berbicara, siapa yang berlatih 40 hari, pasti terbit nur hikmah dari kolbunya, tumpah ruah kepada lisannya. Nabi kalau bicara itu terjadi enggak? Terjadi. Ya. Dan kata arba'in 40 itu bukan berarti 40 angka. Bagi kita pemula, 40 itu angka. Tapi bagi mereka al-muntahi,
orang-orang yang sudah Allah perjalankan jauh. 40 menit, 40 detik itu bisa dihitung 40 hari. Sayyidina Muhammad SAW ini pelajaran Isra Mi'raj. Perjalanannya hanya beberapa saat. Habis Isya jalan, sebelum subuh sudah sampai. Tapi melewati dunia, melewati langit, melewati bumi, tembus ke arah Allah. Maka ada namanya khalwah ruhiyah. Khalwah ruhiyah itu dimensinya karena ruh adalah hembusan Allah. Allah itu adalah ad-dahr, sang waktu. Waktu bisa dipendekkan, bisa dipanjangkan. Maka umur umat Nabi Muhammad yang sekarang pendek ini, saya berdoa walaupun antum cuma khalwat i'tikaf 10 hari, semoga di sisi Allah dihitung 40 hari. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, dan hikmah itu yang Allah terbitkan dalam kalbu kita ini tergantung kesiapan batinnya. Jadi nggak semuanya sama. Yang belum siap disapa, Allah nggak akan sapa. Nanti gila dia. Yang belum siap dipandang, Allah nggak pandang dia. Nggak Allah zahirkan muraqabahnya. Yang belum siap dapat makna, Allah nggak kasih makna. Dikasih aja lezat zikir nyebut. Nah, maka jika zikir sudah mulai terasa lezat, berarti sudah terbit hikmahnya. Walaupun belum 40 hari kali 24 jam, tapi itu sudah dihitung 40 dalam hitungan rohani. Gitu ya. Maka masyayikh kita mengatakan 40 itu tergantung yang ngatur, yang ngelola waktu kan Allah. Ya. Ada orang sudah 40 tahun sama gurunya, tapi satu nur pun nggak terbit. Kenapa? Dia membersamai, tapi dia sebenarnya kurang yakin-yakin amat gitu. Coba kata orang, masih kata orang. Dia khidmat sama gurunya, tapi khidmatnya pun masih setengah-setengah hati. Nah, semoga kita khidmatnya betul-betul sepenuh hati ya. Baik, teman-teman yang bukan Allah. Lalu ada satu riwayat, ini hadis musalsal. Saya mendengar ini dari guru-guru saya, dari murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Ada diijazahkan, diriwayatkan, dimusalskan oleh masyayikh kita di halaman 125-nya. Beliau dapat sanad dari As-Sulami, mendengar dari Ali bin Sa'id. Beliau bertanya tentang apa itu ikhlas. Lalu setiap murid kepada guru bertanya kepada gurunya apa itu ikhlas. Sampailah silsilah itu kepada Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri pun bertanya kepada gurunya Hudzaifah, wahai tuan sahabat Rasulullah Hudzaifah, apa itu hakikat ikhlas? Kata Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ikhlas ma'ahu. Aku bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu ikhlas? Qala sa'altu Jibril, aku bertanya kepada Jibril apa itu ikhlas? Lalu Jibril mengatakan, sa'altu Rabbal Izzah, aku bertanya kepada Allah Ta'ala, apa itu ikhlas? Qala huwa sirrun min sirri awda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Nah, ini oleh-olehnya sore ini. Apa itu ikhlas? Ikhlas gak usah pakai teori. Gak usah pakai teori. Langsung pakai riwayat yang ada, yang kita riwayatkan secara musalsal dari guru-guru kita yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah. Ikhlas itu kata Allah, firman Allah, sirrun min sirri, sir rahasia daripada rahasiaku. Auda'tuhu, aku letakkan, simpan si ikhlas itu, si rahasia itu, qalba man ahbabtu min ibadi, di kalbu hamba yang aku cintai. Maka di sini ada 3. Ikhlas itu rahasia. Di mana dia diletakkan? Di kalbu siapa? Kalbu yang Allah cinta. Dan ciri-ciri hamba yang Allah cinta, dia kenal kepada Allah. Dan ciri-ciri kenal kepada Allah, dia ringan menyebut nama Allah.
Kalau kenal Allah bisa cerita tentang Allah nggak? Nah, ini bagian terakhir dari laduni. Orang laduni, contohnya begini. Antum kalau pulang dari Jogja, bisa cerita tentang Malioboro dan detail. Beda nggak kita lihat di YouTube dengan kita ke sana? Atau kita dengar teman pulang dari Jogja dengan orang yang pulang dari Malioboro? Paham maksudnya? Ada kawan pulang dari Mekah, dia cerita, oh Mekah itu begini loh Tuhan. Kita percaya karena dia orang yang jujur. Itu namanya tasdik, iman. Iman itu begitu. Kita nggak ketemu Allah, lalu Rasulullah SAW mengabarkan, aku bertemu Allah. Lalu kita percaya, kita nggak jumpa Nabi SAW, jumpa dengan sahabat, atau nggak jumpa sahabat terus sampai hari ini. Guru kita berkalam, Allah itu satu. Dan kita percaya. Tapi nggak ngelihat. Itu namanya iman. Ini beda iman dengan, jadi iman itu kalau dibuka lagi, ini ada tesnya ikhlas. Dan di situ ada musyahadah, berjumpa. Kalau sudah jumpa, di atas iman, itu yang disebut kamalul yaqin. Di atasnya yakin. Nah, orang yang sudah jumpa dengan Allah, dia bisa cerita tentang ma'rifatullah. Jadi bukan orang baca kitab 1000 kitab terus bisa cerita tentang ma'rifatullah, enggak bisa. Mesti jumpa dengan yang punya ma'rifat, yang punya nama, yang punya sifat, yang punya zat, yang punya asma. Nah, itulah baginda Nabi Muhammad SAW dan pewaris-pewarisnya. Maka ilmu ini teman-teman, jangankan Allah, surga pun mala ainun ra'at. Surga aja nggak bisa dibayangkan mata, nggak pernah terdengar telinga, nggak pernah terbersit di hati, apalagi yang punya surga. Tapi kan kalimatnya qulub, bukan ruh. Kalau ruh, min amri rabbi, itu amarku. Kata masyayikh kita, amr ay sirku. Maka al-ikhlas fi sirrun min sirri, yaitu bagian dari amal ruh. Jadi teman-teman yang bukan Allah, oleh karena itu, karena ikhlas wajib perintah Allah, jalannya adalah khalwat. Bagi kolbu kita yang seperti ini, seperti saya ini, ya hampir-hampir wajib lah khalwat itu. Ya, kita nggak bilang wajib ya, hampir. Tapi ikuti isyarat guru-guru, nanti kita berkhalwat supaya tidak dengan nafsu. Ya, nanti malah tengkar-tengkar masalah ruangnya. Aku ruangnya kok kecil gitu. Gak usah pulang aja kalau gitu ya. Ntar masalah kipas angin. Oh, itu kipas angin apa? Nah, berarti gagal ya. Nanti ada perbuatan begitu ya, jangan sampai. Nanti harus ada koordinator perempuan ya. Nah, itu yang belum terpikirkan kemarin kan. Harus ada yang ada mudabbir perempuannya. Ya, jangan laki nanti jatuh cinta. Jadi nggak ikhtilat yang banyak. Ini penting sekali. Biar nggak kemudian, mohon maaf, ada yang bawa makanan dimasukin ke dalam khalwat di tempat ruang kelambunya. Ya salam, berarti kebiasaan di rumah dibawa ke surau tempat khalwat. Nah, tapi kita nggak marah, kita biarin aja. Nanti lama-lama juga bersih kok. Ya, lama-lama kalbunya dibersihkan Allah. Maka harus diteteskan nama Allah di kalbunya. Ya. Barangkali itulah. Baca kitab Inbah dulu. Masih kuat. Mana kitab Inbah ya? Bismillah. Ya, syukur. توقفنا في أي فقرة؟ أو اختر لي اختر لنا. Nah ini aja deh ya, halaman 45 aja ya. Halaman 45.
Nih kita dengar kemarin ada yang ngaku-ngaku saya sudah marifat, Allah sudah dalam diriku, jadi aku nggak sholat lagi katanya. Ngeri kali itu orangnya. Sudah ketemu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina al-imam Syekh al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi radhiyallahu ta'ala anhu wa qad sallallahu astaghfiruhu qala la yazalu al-wali, ya, senantiasalah sang wali walau balagha a'la maqamin yantahi ilaihi. Ini meluruskan persepsi orang tentang Al-Imam Ibnu Arabi. Ibnu Arabi tidak pernah mengatakan wali itu gugur syariat darinya, karena semua ilmu kemarifatan hari ini dialamatkan ke beliau. Apa kata beliau? La yazalul wali, tetaplah si wali itu, senantiasalah si wali itu. Antum kan belum wali kan? Jangan gaya-gayaan dulu. Ya, wali aja masih gitu. Wali aja masih. Apa yang masih pada wali? Walau balagha a'la maqamin yantahi ilaih, meskipun dia sampai ke ujung maqam, la yasqut anhu khitabu syar'i bil a'mal, tidaklah gugur padanya kewajiban yang telah Allah khitabkan, Allah titahkan untuk beramal dengan syariat. Illa, ada illanya. Ada illanya. Ada yang pernah lihat Wan Sekhon sholat nggak ya? Kasat mata nih. Tapi orang, ada yang bisa lihat dia sholat. Ada yang pernah lihat dia sholat, tapi bukan dia gitu. Dia tapi bukan dia. Gimana ceritanya tuh? Sama dengan Habib Ja'far Al-Kaf almarhum, terlihat di 3 tempat di waktu yang sama, amalannya beda-beda. Satu sholat, satu baca Quran, satu sujud. Wallahu a'lam, itu gimana ceritanya tuh? Ya. Nggak usah norak. Kita punya sahabat begitu juga kok. Masih hidup, kerja di salah satu tempat kesehatan di Jakarta. Ya. Lagi zikir Allah, 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 dan sholawat, dia rindu raudhah. Saudaranya lagi di raudhah, kata saudaranya, "Loh, kamu kok umroh? Katanya kamu di kampung." Ya, disapa nggak jawab. Pulang-pulang, saudaranya marah. Sombong amat loh. Masa di raudhah sombong kan gitu. Terus dia bilang, enggak, saya jam itu lagi ngamalin zikir. Zikir khafi, Allah, Allah, dan sholawat. Hidup orangnya. Ya. Jadi gak usah norak-norak amat lah, ya biasa aja. Itu orang ada di jam yang sama di 2 tempat, bayangin coba. Oke, masuk akal? Masuk akal? Akalnya harus di-upgrade kalau belum masuk. Bukan ini tidak masuk akal, tapi akalmu yang belum sampai.